Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah serta pemirsa semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kembali Allah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama kembali berjumpa dalam kajian online kitab Syarhul Hikam bin Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semua untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, Nabi yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa ittiba wal iktida bi Rasulillah, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin jamaah serta pemirsa semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, marilah untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, kita hadiahkan surah Fatihah Ummul Kitab kepada baginda Nabi dan kepada guru-guru kita semua, bil khusus kepada Asy-Syaikh Arifil Ahmad bin Athaillah Sakandari. Alhamdulillah nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi auladi wa dzurriyyati wa ashabihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada as-salihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin jami'a sakhina alimina wa jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat usan hasailan. Asy-Syaikh Arifil Ahmad bin Athaillah Sakandari nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada kalam Ibnu Athaillah yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Arifil Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. La tastahrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrasat illa ma huwa mustahiqu waswiha wa wajibu na'tiha. La tastahrib, aja milang-milang aneh sira, wuku al-aqdari ing tumibane pira-pira perkara kang butek, ma dumta ing dalam selagine langgeng sapa sira iku fi hadidari ing dalem iki desa donya. Fa innaha mongkostuhune hadidar iku ma abrozat ora mertelakake apa hadidar ilama angin ing barang wa kang utama iku mustahakun kang den haki apa wasfuha sifate hadidar wa wajibun lan wajib apa na'tuha sifate hadidar. Asy-Syaikh Arifillah bin Athaillah As-Sakandari
mengatakan dalam hikmah yang ke-32 ini, la tastahrib buku al-aqdar, janganlah engkau merasa aneh, merasa heran, gumun, merasa keheranan, buku al-aqdari, terjadinya perkara-perkara yang kiranya membuat hati galau. Al-mujibah lil akhyar balil akhyar fidatia aqdar. Jadi perkara-perkara yang membuat orang hatinya tidak tenang. Jadi perkara kang butekake ati, berarti perkara yang membuat orang itu susah. Jadi ada persoalan dalam hidup, ada kegagalan, ada hal-hal yang buruk yang kiranya terjadi dalam kehidupan ini. Jangan heran terjadinya itu semua, itu hal yang biasa, jangan dianggap sesuatu yang aneh, dianggap sesuatu yang tidak terjadi. Bahwasannya itu menjadi hal yang wajar terjadi, li'annaha madum tafihadidar, selama kamu berada di dunia ini. Jadi selama kamu berada di dunia ini, andaikan kamu mengalami hal yang buruk, perkara-perkara yang tidak kita inginkan kok terjadi, menimpa kita, maka janganlah dianggap sesuatu yang aneh, dianggap biasa saja, karena ini dunia. Alasannya Ibnu Athaillah sangat masuk akal. Fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahaqqu wasfuha wa wajibun na'tuha. Dikarenakan dunia ini tidak mungkin akan menampakkan selain apa yang menjadi sifat keasliannya, menjadi hal yang wajib adanya. Jadi pembawaannya dunia ini ya ada susah, ada senang, ada perkara yang kita sukai dan ada perkara yang tidak kita sukai. Ada sehat, ada sakit, ada siang, ada malam, ada kegagalan, ada kesuksesan. Itu hal yang biasa karena ini dunia. Berbeda jauh dengan ketika orang berada di surga. Di surga yang ada adalah hal-hal yang menyenangkan. Tidak ada hal-hal yang membuat orang itu merasa galau, sedih, perkara yang buruk itu tidak akan terjadi kalau di surga. Namun kalau di dunia ada susah, ada senang, ada kegagalan, ada kesuksesan. Hal yang sangat wajar kalau itu terjadi di dunia. Kok andaikan kita kebetulan mengalami hal yang buruk, kebetulan mengalami hal yang tidak kita senangi, maka kita anggap itu biasa-biasa saja. Jangan kita menganggap itu suatu masalah yang besar, kemudian kita menjadi orang yang stres gara-gara itu, menjadi orang yang putus asa, bahkan bisa jadi kita menyalahkan Allah, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, membuat kita terbebani dalam hidup, sehingga karena alasan itu akhirnya kita tidak mau beribadah kepada Allah. Gara-gara mengalami kesusahan dalam hidup yang tidak kunjung usai, yang tidak kunjung berakhir, akhirnya solusinya dia berhura-hura, dia melampiaskan kegagalan, melampiaskan masalahnya dengan mencari kesenangan-kesenangan. Akhirnya ibadah yang seharusnya dia kerjakan ditinggalkan karena salah dalam memahami hidup. Jadi hidup itu memang sudah menjadi satu paket. Kalau hidup di dunia itu sudah menjadi satu paket, namanya kesusahan itu menjadi satu paket. Susah dan senang dalam hidup itu hal yang memang terjadi pada siapapun. Jadi orang itu kan sawang sinawang. Jadi anggapannya orang itu tidak ada masalah, padahal dia banyak masalah. Hanya saja mungkin dia tidak menyampaikan masalahnya kepada kita. Kita anggap kita yang hanya bermasalah, padahal tidak hanya kita yang bermasalah, orang lain pun mengalami masalah. Kalau kita melihat bahwa setiap orang itu punya masalah, kita tidak terlalu berharap besar kepada orang agar orang itu mau ikut menyelesaikan masalah kita. Kenapa? Karena dia tidak mungkin akan ikut 100% ikut
menyelesaikan masalah kita dengan keseluruhan, di mana dia masih punya permasalahan yang harus diselesaikannya. Pasti yang diutamakan adalah masalahnya sendiri. Kalau dia punya masalah, kita punya masalah, kemudian kita minta tolong untuk bisa memudahkan masalah kita. Tentunya yang akan kita alami ya kekecewaan. Kenapa? Karena orang tersebut kalau punya masalah, tentunya yang akan diutamakan ya masalahnya sendiri, bukan masalah kita. Walaupun dia berjanji seperti apapun, dia berjanji akan memecahkan masalah kita, ikut menolong kita, akan memberikan segala upaya kepada kita biar masalah kita terselesaikan misalkan. Belum tentu apa yang dikatakan itu benar-benar bisa diwujudkan. Akhirnya hanya sekedar pemberi harapan palsu, ya, PHP tok. Kita akan kecewa. Maka oleh sebab itu tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan, yang pertama, setiap masalah jangan dianggap sesuatu yang berat, dianggap hal yang biasa saja. Jangan dibuat heran, aneh dan seterusnya. Oh saja ini begini dan begitu, saya sudah taat kepada Allah misalkan, saya sudah berhati-hati, kok ternyata masih mengalami hal yang tidak saya inginkan seperti ini. Karena memang ada kuasa Allah dalam hidup itu, yang berkuasa bukan kita tapi yang berkuasa Allah. Sehingga kegagalan yang kita alami itu hal yang wajar, karena Allah sudah mentakdirkan kita untuk mengalami hal yang demikian. Yang kita butuhkan bukan mempersoalkan masalah, yang harus kita lakukan bagaimana kita menyikapi masalah. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita dapat musibah, kita bersabar, kita menerimanya dengan penuh senang hati kalau bisa. Kalau tidak bisa, nggih bersabar dengan berharap Allah mengeluarkan kita dari persoalan itu. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, tidak akan ada bedanya antara dikasih nikmat atau dikasih musibah, karena yakin baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi itu semua merupakan pilihan Allah. Apa yang menjadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Sehingga yang dilakukan ya tetap jalan ibadahnya, usaha ya tetap dilakukan, walaupun banyak persoalan yang dihadapi, tidak membuat dia putus asa dalam berikhtiar, tidak membuat dia lemah sandarannya kepada Allah, tidak membuat dia malas dalam menjalankan ibadah. Tidak, ibadah terus dikerjakan karena menjadi kewajibannya hidup di dunia harus ibadah, ya ibadah dijalankan. Harus menjadi orang baik, ya menjadi orang baik, walaupun masih banyak hutang yang belum dilunasi, walaupun ada masalah dengan keluarga, walaupun mungkin kita mengalami kegagalan dalam usaha, ya urusan itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita berikhtiar, berusaha untuk bisa menyelesaikan itu. Kita mampunya hanya di situ, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita lakukan, bukan mempersoalkan kemudian melampiaskan kekesalan dengan tindakan-tindakan yang negatif, pelampiasannya dengan mencari hiburan-hiburan tertentu, hanya digunakan untuk minum-minum, digunakan untuk main perempuan dan seterusnya, karena beban hidup yang sedang dialami, yang dia tidak ingin terbebani, ingin lepas dari itu. Jangan, kalau seperti itu yang dilakukan bukan justru menyelesaikan masalah, justru akan menambah persoalan, masalahnya akan semakin bertambah. Allah sudah memberikan solusi setiap persoalan yang kita hadapi. Apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kalian semua atas setiap persoalan yang kalian hadapi, yaitu satu dengan sabar. Sabar artinya kita menganggap bahwa itu menjadi ketentuan Allah yang harus kita jalani, dan kita yakin bahwa Allah itu punya tujuan tentang itu semua, ingin memberikan yang terbaik buat kita. Karena yang tahu baik dan buruknya apa yang terjadi pada kita yang sebenarnya hanyalah Allah. Kita tahunya akan di permukaan saja, di luarnya saja. Untuk dalamnya bagaimana itu yang tahu hanyalah Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kita yakinkan bahwa apa yang menjadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Pilihan kita belum tentu baik, karena yang terbaik buat kita ke depannya itu hanya Allah, bukan kita. Kita tidak tahu sama sekali. Kita tahu hanya hari ini dan kemarin. Untuk yang nanti kita tidak tahu sama sekali. Misalkan kita gagal dalam usaha, ya, kita anggap biar kita semakin hati-hati dalam usaha, ya.
Mungkin dari situ kita akhirnya rajin ibadah. Mungkin sebelumnya kita mengalami kesuksesan, kita lupa diri, kita anggap karena itu hasil dari jerih payah kita, ibadah tidak pernah kita lakukan. Padahal ketika dapat nikmat, wajib bagi kita untuk bersyukur, menggunakan nikmat untuk taat, bukan menggunakan nikmat untuk maksiat. Tapi ternyata kita lupa diri waktu ada nikmat, kemudian oleh Allah dibuat gagal, dibuat kita kehilangan kita tidak mendapatkan kesuksesan. Akhirnya dengan itu membuat kita sadar, oh selama ini saya jauh dari Allah, saya hanya mengandalkan pada kemampuan saya, mengandalkan relasi-relasi saya. Padahal yang menentukan bukan itu, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya pikiran seperti itu akhirnya itu nikmat, itu sesuatu yang positif. Akhirnya daripada dibuat sukses kemudian jauh dari Allah, ya lebih baik dibuat gagal tapi membuat orang dekat dengan Allah. Yang lebih baik lagi ya sukses dekat dengan Allah. Kalau sudah mengalami gagal dekat dengan Allah, insya Allah nanti sukses akan dekat dengan Allah, karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Sebelumnya sukses jauh dari Allah, ketika sukses dia hanya berfoya-foya, dia menuruti kemauan hawa nafsu, nikmat yang digunakan hanya untuk kesenangan-kesenangan pribadinya, tidak mau tahu terhadap kondisi orang lain, tidak mau tahu terhadap perjuangan agama. Dia hanya ingin menikmati hasil jerih payahnya hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Kemudian dikasih gagal oleh Allah, yang asalnya sukses akhirnya gagal. Entah apa penyebabnya, pokoknya usahanya tidak jalan. Dari situ akhirnya orang tahu, oh ternyata selama ini salah, saya ketika mendapatkan nikmat lebih mementingkan diri saya daripada orang lain, padahal itu semuanya merupakan nikmat datangnya dari Allah. Yang harus saya lakukan adalah mensyukurinya. Saya selama ini kurang bersyukur, akhirnya diberi gagal. Kok sewaktu-waktu nanti diberi kemudahan lagi, kesuksesan lagi, saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Saya ingin menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Walaupun banyak nikmat yang saya dapatkan, saya tidak lupa untuk ibadah kepada Allah, saya tidak lupa untuk meningkatkan pemahaman saya tentang agama, masih mau ngaji, masih mau berteman dengan orang-orang yang miskin, mau mengerti kepada kesulitan orang lain, tidak menjadi orang yang berbeda. Mamangane lek melarat niku sik koyok kenal rawake lek Islam melarat ngoten, lek sugih ngoten kan selali. Sugih wis lali nggih, tok ndak kenal, tumpakane apik ngoten nggih, kancane panggah sepedaan welek ngoten wis ora patek direken. Karena wis ra kelas. Jadi sing sugih wedi lek ketularan melarat. Gara-gara karena dia merasa bangga dengan kekayaannya. Hidup itu bukan di dunia, hidup itu hakikatnya di akhirat. Dunia ini hanyalah sementara. Kalau orang ditipu dengan dunia kemudian kehilangan akhirat, rugi besar. Seberapapun kenikmatan dunia, kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau sampai kehilangan nikmat akhirat gara-gara memilih nikmat dunia. Kita tidak perlu repot-repot mikir dunia, bakal ditinggal, bakal kita semua mati. Nantinya kita akan mati, meninggalkan itu semua. Kenapa kita kok memusingkan itu? Kita mendapatkan nikmat, ya kita harus bersyukur. Ya, mudah-mudahan tidak banyak pertanyaan nanti di sana, ya. Karena pasti masing-masing orang yang dapat nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang punya harta, ya, maupun yang punya ilmu, ya, punya pangkat, ya, semuanya sama. Jadi ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang nanti bisa menyelesaikan pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Ya caranya dengan senantiasa menyadari bahwa nikmat itu merupakan titipan yang datangnya dari Allah, yang harus kita gunakan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Menggunakan nikmat untuk taat, bukan menggunakan nikmat untuk maksiat. Itu yang harus terus kita lakukan sembari kita berharap syukur kita diterima oleh Allah. Syukur kita diterima oleh Allah sehingga tidak ada persoalan yang panjang lebar nantinya ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu ayat Al-Quran Allah sampaikan, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan aku uji kalian semua itu bisyarri dengan keburukan dan kebaikan. Ujian, keburukan dan kebaikan itu sama-sama ujian, tapi bagi kita itu lebih suka diuji dengan kebaikan.
Karena kita senang diuji dengan kekayaan, diuji dengan pangkat yang tinggi, itu kan senang. Padahal sedikit orang yang berhasil keluar dari ujian tersebut itu sedikit sekali ya, berhasil keluar dari ujian itu sedikit. Lebih banyak orang yang berhasil dengan ujian yang berupa keburukan dibandingkan dengan orang yang diuji dengan kebaikan. Karena banyak nafsu yang berperan di dalamnya. Ketika ada kesempatan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelebihan, wong sing melarat ae sombong, mosok sing sugih ora oleh sombong. Sing ra duwe pangkat ae pedhita-pedhiti, mosok sing pangkat ndak oleh pedhita-pedhiti, kan repot ya ngoten niku. Ini kan kesulitan bagi kita ketika kita tidak menyadari apa yang harus kita lakukan dalam setiap keadaan yang sedang kita alami. Kalau kita sadar, tidak ada bedanya. Laki-laki keimanan kepada Allah, keimanan terhadap akhirat, pertanggungjawaban di hadapan Allah ini menjadi hal yang paling besar yang harus selalu diingat setiap kita mengalami apapun yang terjadi dalam hidup ini. Nanti kita sedang mengalami senang, susah, apakah kita sukses, gagal, semuanya itu harus kita kembalikan kepada Allah. Nantinya seperti apa ya? Apakah kegagalan akan justru mendatangkan musibah yang besar, yakni dosa ya? Nanti ketika orang gagal ya, orang yang mengalami musibah kemudian dia ngersuloh, dia tidak bisa terima, itu kan bertambah dosanya. Katanya musibah akan menghapuskan dosa, belum tentu. Kalau sabar iya, kalau tidak sabar wong ngersuloh kok tidak terima. Malam yardha bi qada'i walam yasbir ala bala'i, walam yashkur ala na'ma'i fal yaltamis robban siwa'i. Barang siapa yang tidak ridho atas takdirku, tinggal takdir elek ndak ridho, ndak syukur nang gone nikmatku, ndak sabar nang gone musibahku, ya fal yaltamis robban siwa'i, carilah Tuhan selain aku. Keluarlah dari bumiku, dari bawah langitku. Akhirnya kan justru menambah dosa, bukan menghilangkan dosa. Kalau orangnya itu tidak terima dengan musibah yang dialami, nggih ngersulo, ndak terima, akhirnya pelampiasannya ndak gelem ibadah, nyalahne pangeran, kapok. Saiki aku gah salatnya apa, nanti kok ngek melarat ngono. Gah salat kok ngek loro, ngersulo ngono, sambat mawon. Padahal Allah menginginkan kebaikan bagi dia. Artinya dengan adanya musibah, kalau dia sabar, dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang tidak didapat ketika dia hanya beribadah dohir kepada Allah. Karena ibadah batin, ya, amal batin itu loh, berupa sabar itu bagian dari amal batin. Itu nilainya sebesar semut. Amal batin itu lebih besar daripada sebesar gunung amal dohir. Ya, jadi sangat besar sekali syukur, sabar, tawadhu, memaafkan orang, itu sangat besar nilainya. Namun karena kita tidak sadar bahwa itu berpeluang besar mendatangkan pahala yang besar, akhirnya kita tidak bisa menerima itu. Kita inginnya yang menyenangkan saja, padahal di dunia tidak mungkin orang itu selalu mengalami kemudahan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesuksesan, itu sangat tidak mungkin. Karena dunia itu memang tabiatnya itu ada susah, ada senang, ada yang membuat kita bahagia dan membuat kita susah. Itu hal yang biasa. Ja'alallahu ad-dunya dara fitnatin wabtila'in liya'mala kullu ahadin fiha ala muqtada ma sabaqalahu wa yuwaffa jazaahu fid daril akhirah. Jadi Allah itu menjadikan dunia ini dara fitnatin, tempatnya ujian, wabtilain, dan tempatnya ujian. Jadi tempatnya ujian, jadi banyak ujian. Siapa yang berhasil dan siapa yang gagal itu nanti akan ada buktinya, ketahuan siapa yang kira-kira akan berhasil dan siapa yang gagal. Liya'mala kullu ahadin fiha ala muqtada ma sabaqalahu, supaya orang itu melakukan sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan kepadanya. Ya, kalau memang Allah itu mentakdirkan orang itu menjadi orang yang selamat nantinya ya, di akhirat, ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur pada Allah, tidak lupa diri bahwa semuanya merupakan pemberian dari Allah. Ibaratnya seperti inventaris ya. Nikmat itu kan seperti inventaris, di mana pihak kantor menginginkan orang yang mendapatkan inventaris itu karyawannya lebih giat lagi dalam bekerja. Nikmat dari Allah itu ya gambarannya seperti itu. Semakin bertambah nikmat,
semestinya harus semakin bertambah kedekatannya kepada Allah, semakin bertambah amal solihnya, semakin bertambah lomannya, semakin bertambah ibadahnya dan lain sebagainya. Sebagaimana ketika inventaris itu diberikan, yang asalnya mungkin semangat bekerjanya berkurang, setelah ada inventaris yang didapat, ya dia akan kembali semangat karena ada sesuatu yang diberikan. Allah kasih nikmat tujuannya seperti itu, agar membuat kita semakin semangat dalam menghambakan diri kita kepada Allah, di mana itu bagian daripada kewajiban yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi kewajiban di dalam hidup jangan sampai dilupakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang sudah saya sampaikan. Kalau memang sering lupa gitu, tulis sing wedi nang omah nggih aja lali ya. Jadi manusia itu tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Nah, ini kewajiban itu jangan sampai kita lupakan. Itu yang harus kita jalankan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi bagaimanapun. Pokoknya tetap jalan sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Pokoknya urung mati, nggih urung leren ibadah. Nanti yo rasui kapan matine dalam waktu yang dekat ya sampai waktu tersebut ya. Kalau matine teko 10 tahun yang akan datang ya 10 tahun niku ya. Hanya sebatas hidup mawon. Setelah itu kita tinggal memetik buah daripada amal solih yang kita kerjakan. Yang kita lakukan itu sebenarnya sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan Allah kepada kita sejak zaman azali. Andaikan orang dapat nikmat, kemudian dia bisa bersyukur atas nikmat itu takdirnya orang akan selamat. Jadi, takdir yang diberikan Allah kepada orang itu nantinya dia akan termasuk golongan sa'adah, orang yang selamat. Bagi orang yang ditakdirkan tidak selamat, nikmat yang didapat digunakan untuk melampiaskan kemauannya hawa nafsu. Orang melakukan itu pun ya karena sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Dimana kalau Allah ingin menempatkan orang ke neraka, menjadi orang yang celaka, tentunya dia akan diantarkan oleh Allah untuk melakukan, digerakkan oleh Allah untuk melakukan suatu perbuatan yang nantinya akan mengantarkan dia ke neraka. Nikmat yang banyak bukan menjadikan orang berjuang di jalan Allah dengan nikmat itu. Jadi harta benda yang banyak hanya habis untuk memperkaya diri, hanya untuk kepentingan diri. Padahal dia bisa untuk membangun masjid yang megah, untuk membangun fasilitas umum, untuk membantu fakir miskin misalkan bisa. Namun karena memang dia tidak dikehendaki oleh Allah kalau dikembalikan pada takdir untuk melakukan itu, ya hanya habis untuk main judi, hanya habis untuk main perempuan. Satu malam bisa 80 juta. Padahal rasanya podo. Satu jam. Wes sak wengi lah. Karena memang itu takdir yang sebenarnya ada di zaman azali ya seperti itu. Orang tidak bisa menerima, tidak bisa mensyukuri nikmat yang ada. Ketika dapat musibah ya juga demikian. Dapat musibah sebenarnya dia sabar, dia bisa mengambil hikmah, dia bisa mendapatkan pahala besar dari musibah itu, justru dia mendapatkan dosa. Seperti yang terjadi pada sahabat Nabi. Ada salah seorang sahabat yang dielulukan oleh sahabat yang lain, di mana dia adalah orang yang sangat pemberani ketika berperang. Jadi dia tuh selalu merangsek ke depan melawan musuh dengan gagah berani. Dipuji-puji, wah ini calon ahli surga. Rasulullah langsung mementahkan, ini calon neraka kok, bukan calon ahli surga. Semua sahabat itu nggih linga-lingo, apa ya mungkin orang seperti ini akan calon ahli neraka. Kenyataannya dia sangat semangat dalam berjuang. Dia selalu di depan ketika berperang. Ternyata apa? Di saat suatu saat dia berperang, banyak luka di tubuhnya, dia tidak mau menahan sakit, tidak kuat dalam menahan sakit, dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Berarti benar yang dikatakan Nabi, akhirnya seperti itu. Karena memang takdir Allah itu tidak mungkin meleset dari apa yang terjadi pada diri kita. Karena memang dia divonis menjadi orang yang celaka, walaupun kelihatan awalnya semangat dalam berjuang agama,
ternyata di ujungnya dia menjadi orang yang mengakhiri hidupnya bunuh diri dalam pada saat itu dimungkinkan di akhir hayatnya tidak membawa iman. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Inilah kehidupan yang harus kita fahami. Jadi bagaimana kita terus berada di jalur yang benar, jalur yang lurus, perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk yang kita alami di dunia. Kita anggap hal-hal yang ada di dunia ini, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Jadi tidak membuat kita bangga dengan kekayaan yang kita miliki, pangkat yang tinggi, apapun kenikmatan yang ada itu biasa saja. Ini apa? Jadi ada dan tidak adanya itu sama. Begitu juga ketika dapat nikmat, dapat musibah, ya biasa saja. Orang susah, orang ngersul, orang apa. Lanya apa urusannya pangeran? Urusan kan ibadah. Urusan ibadah ini yang harus saya utamakan, yang harus saya pikirkan. Kira-kira waktu saya yang tinggal beberapa saat, kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya ini, sudah maksimal betul dalam beribadah kepada Allah. Dosa-dosa yang pernah saya lakukan kira-kira diampuni apa tidak oleh Allah. Tobat yang saya lakukan ini sudah benar apa belum. Itu yang menjadi pemikirannya, bukan mempersoalkan keadaannya. Biar diurus Allah keadaan, biar Allah yang mencukupi, Allah yang menolong. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang tidak taat saja dimudahkan, masa yang taat disulitkan, itu kan ya tidak mungkin. Masa orang yang yakin kepada Allah, selalu ingin memberikan yang terbaik buat Allah, itu mendapatkan kesulitan dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah. Andaikan kesulitan itu kan salahnya memikir kita. Kalau kita anggap itu sebagai bentuk balasan dari dosa-dosa yang kita lakukan, biar nanti ketika kita menghadap pada Allah sudah tidak ada dosa lagi yang perlu kita pertanggungjawabkan, itu kan kita enak. Saabot-abote musibah neng dunya nggih. Rene apa-apa ini dibanding nih awake kalau masuk ke dalam neraka. Ngoten mawon lah mikir alhamdulillah tinggal neng dunya. Sehingga di sana sudah tidak ada siksaan yang kita terima. Lah mikire ngoten, Gusti Allah akhirnya wah tibake tak siksa orang Rasulullah ya wong. Akhirnya tidak mentolo nyiksane nggih. Tidak mentolo nggak musibah, langsung diangkat musibah yang asalnya direncanakan lama akhirnya tidak lama. Setelah itu diganti dengan sesuatu yang kita senangi. Tapi lalu kita ngersulong, lalu tujuanmu apik, kepingin menghapuskan dosamu misalkan, awakmu ndak terima, awakmu ki piye karepmu. Akhirnya Allahnya kan pasti akan benci kepada kita. Allah akan mempersoalkan apa yang kita lakukan. Sikap yang salah akan membuat Allah kecewa, sehingga Allah tidak akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi yang perlu kita pahami, hidup itu harus siap dengan segala kemungkinan apapun. Tidak perlu kita mempersoalkan. Yang kita persoalkan apa? Lek mati sak wayah-wayah, kira-kira selamat apa ora, asli kemauan. Sambil tetap berusaha, bismillah, kita yakinkan Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu aja yang kita tanamkan. Terus seperti itu, terus seperti itu. Insya Allah tidak ada masalah hidup itu. Ya, jadi walaupun ada masalah, namun kalau kita tidak mempermasalahkan, apa jadi masalah? Kan tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita mempersoalkan. Jangankan yang besar, yang kecil kalau kita masalahkan, itu jadi masalah gede. Istri tidak bilang apa-apa ke kita misalkan. Padahal ya tidak punya tujuan apa-apa. Jadi istrinya lagi sakit gigi, tapi tidak mau ngomong sama sekali sama kita. Kita anggap, oh gimana ini sama suami kok tidak mau menyambut dan tidak mau berkata baik misalkan. Padahal sakit gigi istrinya. Masalahnya kecil sebenarnya. Namun karena kita menyimpulkannya salah, akhirnya kita sudah ngamuk-ngamuk duluan. Masalah yang kecil akhirnya jadi masalah yang besar. Ketika salah dalam menyikapinya, salah dalam menghadapinya. Tapi kalau benar dalam menghadapinya, jangankan yang kecil, yang besar saja tidak akan menjadi persoalan dalam hidup. Bagaimana fokus kita adalah persiapan kita menghadap kepada Allah. Kira-kira sudah ada bekal yang kita bawa apa belum? Ibadah kita bagaimana? Sholat kita apakah sudah kita lakukan dengan khusyuk apa belum? Jamaah dalam sholat sudah kita lakukan secara istiqomah apa belum?
bangun malam kita bagaimana, kemudian harta benda yang kita miliki bagaimana, apakah ketika sudah wajib zakat sudah kita keluarkan zakatnya apa belum, ketika kita punya kelebihan harta untuk membantu orang sudah kita lakukan apa belum, ketika kita berhubungan dengan orang sudahkah kita memperlakukan orang lain seperti diri kita, memberikan yang terbaik buat mereka apa belum. Ya itu saja. Jadi PR kita itu apa yang kiranya membuat kita selamat di akhirat, itu yang kita utamakan, bukan apa yang kiranya membahagiakan kita di dunia. Itu dengan sendirinya akan datang, dengan sendirinya akan kita dapatkan. Tidak mungkin Allah akan melupakan kita, tidak mungkin. Maka seringkali kita sampaikan dalam satu ungkapan itu, la tatakallaf fi ma kufita wa la tudayyi mastukfita. La tatakallaf ma kufita wa la tudayyi mastukfita. Ya, janganlah engkau menggebu-gebu, ya. Janganlah engkau memaksa-maksa diri kamu untuk melakukan apa yang dicukupkan Allah kepadamu. Apa yang dicukupkan Allah? Ya urusan kita hidup di dunia ini dicukupkan oleh Allah. Semuanya Allah yang mengatur kehidupan kita. Wala tudayyi mastukfita, dan janganlah engkau sia-siakan apa yang diminta Allah untuk kamu cukupkan. Apa yang diminta Allah untuk kita cukupkan? Ya urusan akhirat. Kita mencari bekal akhirat. Ini yang dituntut oleh Allah kepada kita, yang harus kita jalankan. Itu berarti yang harus kita pikirkan. Pemati sak wayah-wayah, selamat apa ora niki dadi pikiran. Ora kok mikir iso mangan apa ora. Insyaallah lek cek tinggal umur dawa, iso mangan ngoten. Tetap dikasih kehidupan oleh Allah, karena Allah itu tanggung jawab menciptakan kita. Tidak mungkin membiarkan kita hidup tanpa adanya pertolongan, tidak mungkin. Tetap akan diberikan pertolongan. Ada nikmat ijad dan ada nikmat imdad, nikmat menciptakan dan nikmat memberikan anugerah, memberikan rizki, memberikan kecukupan. Itu urusan Allah. Urusan Allah tidak perlu kita ikut andil dalam mengurusnya. Kita lebih fokus pada urusan yang menjadi urusan kita. Kalau kita mengurus urusan dunia, ya kita lakukan ya sekedarnya, dalam arti dohirnya saja, daripada kita hanya diam tidak berbuat apa-apa. Ya kita lakukan itu dengan sebatas kemampuan yang kita miliki, kemudian selebihnya kita serahkan kepada Allah dan kita fokuskan lagi untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan akhirat. Kira-kira yang selamat yang seperti apa yang harus kita lakukan. Berarti lagi-lagi hidup kita itu bukan di sini, ya. Hidup kita itu di akhirat. Di sini kayak seperti orang yang mampir di warung dalam perjalanan yang jauh, karena dia harus istirahat sebentar, ya istirahat. Di warungnya itu ya dunia ini, ya. Istirahat atau apa, rest area, ya. Rest area itu ya dunianya ini. Kalau kita lewat jalan tol yang begitu panjang, ya, wah capek nyopir, akhirnya kan nyetir, akhirnya kan perlu istirahat. Ya di situ ndak lama kok, paling kerokokan karo ngopi, baru meneruskan perjalanan. Sak mono tok ning dunya. Dan kehidupan di akhirat itu kekal, ya, kekal. Jadi selamanya kita hidup di sana. Itulah domisili kita yang sebenarnya itu di sana. Kita domisilinya di sana, bukan di sini. Jadi tempat kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita, ya kampung halaman akhirat. Maka yang harus kita prioritaskan apa yang buat kita selamat di akhirat, jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Allah sudah menjelaskan bagaimana caranya kita bisa selamat, dengan melakukan ketaatan, jalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena kebanyakan orang itu ndak tak mikir akhirat. Sing pikir niku urusan dunyane. Wis dunya ngoten mawon, serenek entek diurus. Ket lahir sampai teko mati mangkah dunya. Nggih, diurus renek entek. Urusane sangune akhirat kurang dipikirno, sak wayah-wayah mati akhirnya bingung. Karepe sik golek engko-engko ae nggih. Nah nanti aja, tiba-tiba wis kedisian mati. Sreso nyapo-nyapo. Akhirnya dia menyesal. Penyesalan sudah tidak ada gunanya. Ternyata setan berhasil menjerumuskan dia, setan berhasil menyesatkan, dan kita menjadi orang-orang yang akan berkumpul dengan setan di neraka. Ini akan menjadikan kita rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Madum tafiyadidar. Janganlah engkau heran banyaknya persoalan dalam hidup ketika kamu itu berada di dunia ini. Maka seorang ulama besar, yaitu
Wali Junaid Al-Baghdadi itu mengatakan lastu astabsyi'u ma yaridu alayya minal alam li'ani qad asaltu aslan wa huwa anna dunya daru hambin wa khambin wa bala'in wa fitnatin wa annal alam kullahu syarrun wa min hukmihi ayatalaqqani bi kulli ma akrahu fa in talaqqani bi kulli ma uhibbu fa huwa fadlun wa illa fal aslu huwa al awwal. Kata Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, seorang ulama tasawuf yang terkenal, beliau mengatakan bahwa aku tidak merasa keji terhadap apa yang menimpa pada diriku, tidak merasa jelek. Apa yang menimpa diriku biasa saja, dikasih apapun tidak masalah, sebab saya telah berpendirian bahwa dunia ini tempat kerisauan dan ujian. Pendirian ini penting. Faqad asaltu aslan, aku menanamkan satu keyakinan, membuat satu pendirian bahwa anna dunya daru hambin wa khambin, dunia itu tempatnya susah, tempatnya sedih, wa bala'in wa fitnatin, tempatnya ujian. Wis pokoknya ndak enek sing minakne lah, intine ngoten. Nanti mau mengalami ndak penak, dia ndak akan apa nggih terus berupaya untuk keluar sampai menghalalkan segala cara, itu ndak, hanya ingin mendapatkan kebahagiaan yang ndak seberapa, akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan, jadi membuat orang meninggalkan aturannya Allah. Dia hanya ingin mendapatkan kebahagiaan yang tidak seberapa dari dunia, yang tentunya dia tidak akan mencapai apa yang diinginkan. Koyo iyo sak urunge oleh bahasan wis oleh dibae mek ngene ae kan ngoten to. Ndak seperti yang dibayangkan. Jadi daru hambin wa khambin wal annal alam kullahu syarrun, sesungguhnya alam ini semuanya adalah buruk, alam ini diliputi oleh bencana, maka sudah selayaknya ia menyambut saya dengan segala kesukaran. Maka karena dunia, jadi sudah sepantasnya banyak kesukaran saya alami. Fa in talaqqani bi kulli ma uhibbu fa huwa fadlun wa illa fal aslu wal awal. Apabila aku mendapatkan apa yang aku senangi, memberikan yang apa aku senangi, maka itu sebagai karunia, sebagai anugerah dari Allah, fadlunnya Allah. Semestinya tidak mendapatkan itu karena Allah Maha Pemurah, sehingga Allah memberikan anugerahnya kepada kita dengan sesuatu yang kita senangi berikan. Sebenarnya sesuatu yang tidak disenangi seharusnya yang didapatkan. Saking besarnya, saking Maha Pemurahnya Allah, saking Allah memberikan anugerah kepada kita, sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang kita senangi yang diberikan Allah kepada kita. Kalau tidak mendapatkan itu, ya kembali kepada tabiat awalnya, yaitu apa? Banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak kesedihan yang terjadi di dunia ini. Tujuannya apa? Gen ojo kerasan yang donya. Lek terus penak kerasan, ndak pengin nang akhirat. Saya nek wong ceritane ndak mati niku mboten enten. Wong niku mesti mati ini. Lek kadung penak nggih, ndak pengin mati tibake mati. Akhirnya ndak siap mati. Karena ndak siap berpisah dengan yang dicintai. Akhirnya digawe ra penak justru gen kerasan, gen ndak kerasan nang donya, mikirne akhirat, akhirnya golek sanggune akhirat. Lek digawe penak terus bahaya. Koyok Firaun nggih digawe penak terus sampai ngaku dadi pangeran. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan karena dia selalu mendapatkan kenikmatan. Istidrat yang datangnya dari Allah itu tidak disikapi dengan baik. Jadi dia salah dalam melihat istidratnya, dianggap itu sebagai nikmat padahal itu istidrat. Nah ini monggo kita semua ini berusaha untuk mengembalikan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, terutama ketika kita mengalami persoalan dalam hidup. Jadikan itu motivasi untuk semakin dekat dengan Allah. Jangan dibuat sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Jadi dengan adanya kegagalan yang diberikan Allah kepada kita, berarti Allah sayang kepada kita, Allah menginginkan kita untuk kembali kepadanya. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan orang-orang dekat kita, mengandalkan usaha yang kita miliki dan seterusnya. Kemudian Allah kasih gagal. Gagal membuat kita kembali ingat bahwa kita harus bersandar kepada Allah,
harus senantiasa mendekat pada Allah, harus senantiasa beribadah kepada Allah. Itu merupakan kesimpulan yang benar ketika menghadapi kegagalan. Kalau kesimpulannya salah, akan membuat orang frustasi, ya, putus asa, tidak terima, sehingga yang dilakukan adalah hal-hal yang maksiat sebagai pelampiasan dari kekesalannya atas persoalan yang terjadi padanya. Bukan menjadi lebih baik, justru menjadi lebih buruk. Ya, kalau yang terjadi seperti itu, kemudian resikonya di akhirat kita akan masuk ke neraka, ya rugilah kita. Monggo kita berusaha untuk bisa memahami kehidupan ini, jangan sampai salah. Kewajiban dalam hidup kita harus selalu taat kepada Allah, ini harus kita pegang teguh. Tidak ada hambatan apapun atau tidak ada hal yang boleh menghalangi dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, walaupun mungkin kita mengalami persoalan hidup yang cukup besar. Kita anggap yang besar itu kecil. Kenapa? Karena kita yakin setiap masalah yang diberikan Allah kepada kita itu pasti ada hikmah di belakang itu, di balik dari itu yang nantinya akan kembali kepada kita. Jadi adanya kebaikan yang akan kembali dari kita kepada kita dari segala persoalan yang terjadi. Ketika orang benar-benar memahami tentang kehidupan ini, bahwa memang dunia itu tabiatnya semacam itu, ya, kita akhirnya hanya mengharap kebahagiaan itu di akhirat. Jadi jangan berharap besar terhadap dunia ini. Artinya adalah kita jangan menganggap bahwa dalam hidup di dunia ini kita harus menjadi orang yang sukses dan kita bisa memastikan diri kita pasti akan sukses. Tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan siapa kiranya yang sukses dan siapa yang kiranya yang gagal. Dan kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya ikhtiar yang bisa kita lakukan. Untuk selebihnya hanyalah Allah yang menentukan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ja'far As-Shadiq, man talaba ma lam yuhlak at'aba nafsahu wa lam yurzak. Orang yang mencari apa yang tidak diciptakan, ya, terlalu berharap besar pada dunia, ya, terlalu besar dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Oh, kalau saya nanti kaya, kalau saya itu pangkatnya tinggi, nanti saya akan menjadi orang yang bahagia. Tidak akan dapat. Ya. Tetap ada hal-hal yang tidak disenangi terjadi, itu tetap. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pangkat dan jabatan yang tinggi. Tidak, banyak persoalan yang datang silih berganti. Karena kita masih hidup di dunia. Karena yang mendatangkan masalah siapa? Allah. Allah yang berkehendak. Tidak bisa dihalang-halangi. Yang membuat kita diberikan yang terbaik oleh Allah dalam hidup ini hanyalah satu, ketika kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Bukan dilihat dari kayanya kita, ya, bukan dilihat dari tingginya pangkat kita, tapi dari sisi ketakwaan kita kepada Allah. Orang kaya, orang pangkat kok takwa, luar biasa. Orang miskin pun, orang yang tidak punya pangkat pun kok dia takwa, ya luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Ketentuannya itu, kebahagiaan itu di situ. Allah memberikan yang terbaik, kebahagiaan, kenyamanan dalam hidup kita kalau kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim abwaba kulli syai'in. La fatah alaihim. Barang siapa sungguhnya ahli desa, penduduk negeri, kalau beriman dan bertakwa, maka akan dimudahkan dalam segala persoalan. Ini kalau dalam situasi kita sebagai pribadi, ketakwaan itu akan mendatangkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Akan mendatangkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, akan membuat kita sukses. Hanya itu. Jadi usaha ya kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, namun jangan sampai kita bersandar kepada usaha, pada kemampuan yang ada pada kita. Bersandarlah kepada Allah dengan cara apa? Tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pertolongan, yang akan menentukan segala-galanya, bukan terjadi atas kuasa kita, namun terjadi atas kuasa Allah. Barang siapa yang mencari apa yang tidak diciptakan, maka dia telah menyulitkan dirinya.
walam yurzak, dan dia tidak akan mendapatkan itu. Qila, kemudian ditanya, kira-kira apa itu? Dijawab, famadaka, apa itu? Qala ar-rohah fid dunya. Ar-rohah fid dunya, apa? Kesenangan di dunia, kebahagiaan di dunia tidak akan didapat. Berbeda dengan di akhirat, berbeda di surga. Tidak ada kesusahan sama sekali. Yang ada hanyalah kesenangan dan kesenangan saja. Tidak ada hal yang harus kita lakukan yang menguras tenaga dan seterusnya, itu tidak ada. Mau makan tidak usah masak, mau hubungan sudah siap. Tidak hanya satu, 70 bidadari, belum yang lainnya. Tidak kober sarungan lah cara wong kene. Lah nang akhirat ngono kuwi, lha nang donya wis alah masuk ayo kaya apa wis padha ae rasane kan ngoten to. Kalau di akhirat berbedanya. Makanya dikatakan dalam syarah hikam ini, fayambahi lil murid as-shadiq ay alla yaltafita lidzalika wa yajidda fi sayri hatta tatlu alaihi samsul ma'rifah. Maka sebaiknya bagi seseorang itu tidak memperdulikan, mempersoalkan, mempedulikan, tidak melihat terhadap hal-hal yang buruk yang ada di dunia. Dibiarkan mawon, biar mengalir, dengan sendirinya akan berakhir. Kalau sudah ada siang pasti akan, setelah selesai siang pasti akan datang malam, malam berganti dengan siang, ini seperti itu. Nanti roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kehidupan itu selalu silih berganti, tidak usah dipersoalkan. Orang nek ceritane wong bahagia terus, yo ndak nek ceritane wong susah terus, niku mboten enten. Kapan wis susah nggih siap-siap mawon, sewaktu-waktu akan mendapatkan kebahagiaan. Sing bahagia ya siap-siap mawon, sewaktu-waktu akan mendapatkan kesusahan. Wis ngoten niku. Ya terus berganti, silih berganti antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu terus berjalan wayajidu bisairi hatta tatma'ali samsul ma'rifah. Terus berjalan sampai dengan muncul mataharinya makrifat. Jadi di hati muncul kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tertanam kemakrifatan, jadi keyakinan bahwa segala kehidupan ini yang mengatur adalah Allah, yang asalnya kita menggunakan logika dalam jalan kehidupan, kemudian kita meyakini bahwa Allah lah yang menentukan. Usaha tidak menjadi satu ketentuan atau kepastian, usaha hanya sekedar apa yang bisa kita lakukan, selebihnya Allah yang menentukan. Ini yang harus kita tanamkan sampai dengan kita punya keyakinan la yadur wa la yanfa'illallah, tidak ada yang memberikan bahaya dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayan mahya anhu wujudul akhyar, kemudian sampai dengan lebur. Wujudul akhyar itu lebur. Apa lebur maksudnya? Tidak dipersoalkan. Nanti perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan itu sudah tidak dipikirkan sama sekali. Jadi berjalannya itu lurus ke depan hanya untuk akhirat. Kiwa tengene sing jurang berarti reken. Pokoknya terus melaku sampai tekonggon piye carane. Walaupun ada rintangan, ada sesuatu yang mungkin mengancam dan seterusnya dalam urusan dunia, kita ditakut-takuti oleh setan nanti bahwa kita kalau tua kehidupannya akan sulit kalau kita tidak mengumpulkan harta yang banyak ketika muda. Kita hilangkan persangkaan seperti itu, karena setan menginginkan kita jauh dari Allah, hanya menakut-nakuti urusan masa depan, di mana sebenarnya masa depan kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salahnya kita percaya sama setan sehingga kita mengikuti apa yang jadi kemauan setan, tinggalkan ibadah sama sekali, belas ndak gelem ibadah, sing roh sing ketara mek megawe lan megawe. Bekerja tok, karena itu tadi harapannya ke depan punya masa depan yang lebih baik, masa depan yang menjanjikan, masa tua yang begitu bahagia. Padahal uripe rong selek teko tuwa. Masa teko tuwa anune bondone entek. Wis kadung lek golek tenanan sampai ninggal ibadah. Akhirnya ndak ada yang manfaat, karena Allah tidak menginginkan kita mendapatkan itu semua. Tidak bisa keluar dari kehendak Allah dalam kehidupan ini. Maka yang harus kita lakukan, tidak mempersoalkan apapun yang terjadi dalam hidup. Walaupun kita mengalami kesulitan seperti apapun, beban hidup seberat apapun,
urusan ibadah kepada Allah, urusan ketaatan, urusan golek sangune mati tetap dilakoni. Tidak akan berhenti sebelum datangnya ajal menjemput kita. Wa tazulu anhu al-aqdar bimusyahadati asisil ghaffar, dan kesulitan-kesulitan itu hilang dengan sendirinya. Hilangnya bukan karena tidak ada, karena tidak dipikirkan. Kalau tidak dipikirkan ini akhirnya kan tidak ada masalah. Yang membuat masalah itu ketika terlalu dipikirkan. Kenapa kita tidak memikirkan itu? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Bimusyahadatil azizil ghaffar, dengan melihat Allah zat yang maha mulia dan maha pengampun. Jadi kita begitu dekat dengan Allah, begitu kuat bersandarnya dengan Allah, kepada Allah, sehingga persoalan demi persoalan dapat kita selesaikan. Insyaallah dengan demikian kita akan menjadi orang yang selalu optimis dalam hidup ini, selalu berprasangka baik kepada Allah, dan selalu yakin terhadap apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan mampu menyisihkan segala rintangan-rintangan dalam hal ibadah kepada Allah, tidak mempersoalkan hal-hal yang buruk yang kita alami, karena itu hal yang pasti tidak mungkin bisa kita hindari. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, dengan ketakwaan yang kita lakukan, Allah memudahkan segala urusan kita. Allah memberikan pertolongan atas segala kesulitan kita, sehingga kita bahagia fid dunya wal akhirah. Kiranya cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, membuat kita semakin semangat dalam menjalankan ibadah, membuat kita semakin kuat keyakinannya kepada Allah, sehingga kita benar-benar mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan, dan mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waj'alna mimma yastamil qala fayattabi'una ahsana wadkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an